Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dalam situasi apapun yang sedang kita alami, kita percaya satu hal, bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Nya, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan adakan hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu dan kemurahan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami tahu, oleh karena darah anak-Mu membenarkan kami. Dan saat ini, ketika kami menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan, kami percaya kami mendapatkan rahmat dan pertolongan yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu kembali kami boleh mengenal isi hati-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin dan membuka pikiran dan hati kami untuk kami menerima kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini sharing saya akan bertemakan saat melewati masa sulit, Yesus adalah jawaban. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita percaya bahwa Tuhan kita sudah memberikan semua yang terbaik melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Dan saya ingin menguatkan Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami situasi yang tidak baik, apapun itu, dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih isoman, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ingin menguatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin di antara kita bertanya dan mempertanyakan di mana janji Tuhan itu. Mungkin di antara kita ada yang di akhir-akhir ini sulit tidur. Ya, mungkin hanya badannya saja yang beristirahat, tetapi pikirannya masih berpikir, masih berkecambuk di dalam benak kita tentang banyak hal. Ya, kita mendengar di dalam pikiran kita dan kita mulai cemaskan ini dan itu, bahkan kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau yang belum tentu mungkin terjadi. Kalau bahasa sekarang sering disebut dengan istilah overthinking ya Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan sebenarnya itu semua adalah sebuah peperangan. Dan Tuhan memberikan kita senjata. Tuhan sudah memberikan senjata. Kita mau sama-sama membuka di dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengingat hal ini, bahwa emosi kita itu adalah satu cerminan atau reflection dari apa yang kita pikirkan. Nah, mungkin akhir-akhir ini dengan semua situasi dan masalah yang mungkin sedang kita hadapi, kita mulai memikirkan hal-hal yang tentang kelemahan kita. Ya, kita lemah, tidak ada jalan keluar, lalu kita mulai cemas, mulai khawatir, dan kita mulai berpikir bahwa kita adalah seorang yang sudah gagal, dan kita masih terus memikirkan hari-hari yang mungkin belum
terjadi. Kita memikirkan tentang hari esok. Apakah ada masa depan bagiku? Apakah ada masa depan bagi anak-anakku? Atau ketika kita gagal, ketika kita saat ini mengalami masalah yang mungkin bertubi-tubi datang, kita mulai berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak beruntung, ya, dan mungkin saat ini kita sudah berdoa sekian lama untuk penyakit kita. Kita berharap mukjizat namun tidak kunjung datang. Dan kita mulai berpikir bahwa mungkin gak ya saya sembuh dan lain sebagainya. Ya, kita menjadi negatif. Nah, hari-hari ini memang kata negatif atau positif sesuatu yang sudah berubah ya Bapak Ibu. Kalau dulu kata positif adalah sesuatu yang kita harapkan. Kalau zaman sekarang kita mendengar positif mungkin kita jadi takut begitu ya, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi sedih gitu ya, atau marah gitu. Tetapi dalam pikiran kita perlu tetap menanamkan pikiran yang positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa setiap hal yang kita pikirkan itu mempengaruhi emosi kita. Jadi ketika pikiran kita positif, kita berpikir tentang kebenaran firman Tuhan, kita menanamkan dalam pikiran apapun yang terjadi, Yesus selalu bersamaku. Kita berpikir tentang bahwa segala sesuatu yang kualami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita terus menanamkan hal-hal tentang hal yang positif bahkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu, emosi kita pun akan menjadi positif. Jadi saudaraku, emosi kita adalah sebuah indikator dari apa yang sedang kita pikirkan. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya mengalaminya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi saya boleh cerita sedikit bahwa saya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, setelah sekian lama saya bekerja sebagai pendidik, saya mendapatkan sebuah promosi untuk berada dalam satu posisi di mana tanggung jawabnya lebih besar. Dan di saat itu saya tidak langsung pindah posisi, tetapi saya menjalankan 2 tanggung jawab dalam waktu yang bersamaan. Nah, di situ saya memiliki double job, double tanggung jawab begitu ya Bapak Ibu. Di malam hari ketika saya beristirahat, badan saya mungkin sepertinya berbaring gitu ya. Tetapi pikiran saya terus berpikir tentang pekerjaan saya. Begitu banyak hal yang saya perlu selesaikan gitu ya. Jadi intinya badannya istirahat tetapi pikirannya terus bekerja gitu. Dan lama-lama ini membuat saya stres Bapak Ibu ya. Tetapi biarkan hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu langkah-langkah apa yang membuat saya akhirnya menang keluar dari situasi itu. Dan saya mau Bapak Ibu juga diberkati. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar tentang langkah yang merupakan tindakan iman di dalam melewati masa sulit. Seperti judul sharing saya, saat melewati masa sulit, Yesus adalah jawaban. Nah, ada langkah-langkah, saya gak kasih banyak, hanya 3 saja dari apa yang saya alami dan saya mau bagikan ini buat Bapak Ibu. Yang pertama, pikirkan dan perkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kepercayaan yang benar akan menuntun kita kepada emosi yang benar. Sekali lagi, kepercayaan yang benar akan menuntun kita kepada emosi yang benar. Apa artinya ini? Artinya saat kita percaya dan memikirkan kebenaran firman Tuhan, maka emosi kita pun akan benar. Maka sejalan hidup kita dengan firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 31-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hari ini Bapak Ibu ada dalam situasi yang membuat pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian ya penuh dengan kekhawatiran, pikiran rasa takut, cemas, gelisah, lalu hopeless atau putus asa dan sebagainya. Mari mulailah pikirkan dan perkatakan firman Tuhan. Tadi dikatakan berkatalah. Ya, jadi kita memikirkan dan perkatakan tentang firman Tuhan. Seperti tadi ayat di atas berkata bahwa jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan di sini dikatakan bahwa Bapa kita di surga sangat mengenal kita. Dia tahu semua apa yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Jadi tetap percaya dan pikirkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, singkirkan segala gangguan atau distraction ya, dan pandang Yesus saja. Sekali lagi yang kedua, singkirkan segala gangguan atau distraction yang bisa mengalihkan pikiran atau fokus kita. Pandang Yesus saja Bapak Ibu. Jadi gangguan-gangguan apa sih yang dimaksud? Gangguan-gangguan yang mengalihkan kita dari kasih Tuhan dan janji Tuhan. Bapak Ibu kalau melihat hari-hari ini, yang menguasai kehidupan kita adalah teknologi dan khususnya media sosial ya. Saya yakin dan percaya semua yang menyaksikan sharing pada saat ini juga semuanya punya media sosial, entah itu Facebook atau Instagram atau apapun ya Bapak Ibu. Nah, kita seringkali menggunakan waktu kita sepenuhnya untuk sibuk dengan hal-hal ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu bahwa media sosial atau media lainnya itu banyak hari-hari ini menyajikan berita-berita yang tidak baik sesungguhnya. Ya memang tidak semuanya negatif, ada juga yang informasinya baik ya. Nah, hal ini sesungguhnya secara pribadi mengingatkan saya tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa? Karena buah dari pohon yang Tuhan tidak inginkan manusia memakannya adalah pohon yang memiliki pengetahuan yang tidak hanya tentang kejahatan, tetapi juga pengetahuan tentang kebaikan. Nah, pertanyaannya, begitu takutnya kita kehilangan informasi atau ketinggalan berita sehingga sampai-sampai kita serap gitu ya Bapak Ibu Saudara semua informasi yang ada, juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada ya. Dan saya bertanya ya, apakah mereka melakukan sesuatu untuk hidup kita? Ya, maksud saya, apakah semua informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan itu sudah mempengaruhi hidup kita? Bahkan adakah pengaruhnya untuk menumbuhkan iman kita atau hubungan kita dengan Tuhan? Nah, jangan-jangan malah membuat kita menjadi takut, khawatir gitu ya, stres, dan akhirnya membuat iman kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu mau kita menikmati kehidupan kerajaan di dunia ini. Amin. Dia datang itu memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan Bapak Ibu. Nah, kita tahu apa yang Yesus lakukan buat kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia adalah yang terbaik dari surga yang Bapa berikan bagi kita. Tetapi kita lebih banyak memilih untuk memakai seluruh waktu kita
untuk fokus kepada hal-hal itu tadi yang merupakan gangguan-gangguan ini sebenarnya, ketimbang fokus kepada Yesus yang sudah sungguh-sungguh berbuat yang terbaik bagi kita, membuktikan kasih-Nya bagi kita. Nah, kita terus menghabiskan waktu kita berjam-jam dengan memegang handphone kita mungkin atau device yang lain gitu ya. Tapi saya saat ini tidak sedang berbicara untuk Bapak Ibu menyingkirkan handphone Bapak Ibu gitu ya, atau tidak lagi menonton TV. Namun kita perlu bijaksana, kita perlu menyadari bahwa ketika kita tidak mengendalikan ini ya, kita tidak mengendalikan, tidak membatasi, maka hal-hal itu semua menjadi gangguan yang akhirnya mengalihkan kita dari janji Tuhan dan menjadi kita fokus kepada hal-hal yang membuat iman kita jatuh, membuat kita takut, khawatir, dan kita terpaku pada hal-hal itu. Akhirnya membuat kita teralihkan dari firman Tuhan. Mari kita membaca Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hari-hari ini berita tentang virus ya sedang berkembang, hal-hal yang baru atau varian-varian yang baru. Nah, sebaiknya kalau saya boleh menyarankan ya, kita tidak terlalu banyak mendengarkan berita-berita yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya membuat kita takut ya. Dan kita perlu tahu bahwa seringkali hal itu bisa dipakai iblis. Untuk apa? Untuk mengganggu kita, membuat kita teralihkan pikirannya, jadi kita tidak lagi fokus pada Yesus. Di ayat ini tadi Tuhan mau kita senantiasa mata kita memperhatikan dan juga telinga kita mengarahkan hanya untuk tertuju kepada perkataan Tuhan dan menyimpannya di dalam lubuk hati kita. Nah, inilah rahasianya, rahasia kehidupan, yaitu apa? Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, dikatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, kita sudah tahu kuncinya ya. Kita tetap mengarahkan perhatian kita, telinga kita terhadap perkataan Tuhan saja. Amin. Yang ketiga, hiduplah di masa sekarang. Saya mau kita membaca di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, saya membaca dalam bahasa aslinya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sebelum ada kata iman, itu ada kata now. Jadi kalimatnya seperti ini. Now faith is, atau sekarang iman adalah. Jadi bicara soal sekarang itu tidak ada kaitannya dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu selalu berkaitan dengan masa depan, masa yang belum terjadi, masa yang akan datang. Ya, kita khawatir, aduh besok kira-kira bagaimana ya, dan sebagainya, betul? Nah, tapi penyesalan, rasa bersalah, lalu rasa tertuduh, itu berkaitan dengan masa lalu, apa yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Dengan kata lain, ketika kita merasa khawatir atau kita hidup dalam penyesalan, kita sedang tidak hidup di masa sekarang. Bapak Ibu menangkap hal ini? Kalau kita hidup di masa sekarang Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur 46 saya akan bacakan, bahasa aslinya berkata seperti ini. He is a very present help. Dalam bahasa aslinya, terjemahannya, artinya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia hadir menolong di saat kita membutuhkan. Artinya selalu, setiap
kali kita membutuhkan, Dia selalu ada, Dia selalu hadir. Nah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi konteksnya adalah di dalam kondisimu saat ini, bukan yang lalu atau yang akan datang. Tuhan peduli dalam kondisi apapun yang engkau alami dan untuk hidupmu yang saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menguatkan sekali lagi. Jika mungkin ada di masa-masa yang sedang tidak mengenakan atau katakanlah sulit, saya mau bilang Bapak Ibu, jangan menyerah. Jangan putus asa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan kembali saya ingin mengulang, saat kita melewati masa sulit, yang pertama pikirkan dan perkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, singkirkan segala gangguan dan pandang saja Yesus. Kenapa? Karena melalui pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib, membawa kita kepada keselamatan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga membawa kita kepada kesembuhan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Yang penting kita sepakat, kita percaya penuh pada janjinya. Yang ketiga, hiduplah di masa sekarang. Hidup di masa sekarang artinya bicara tentang bukan lagi hidup memikirkan tentang masa lalu kita. Ya, mungkin kita dulu gagal, tetapi Allah kita adalah Allah yang senantiasa setia menolong di saat ini. Dan percayalah akan ada masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang bagi kita, Dialah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan dikatakan dalam bahasa aslinya, Dia Allah yang selalu hadir menolong di saat kita membutuhkan. Amin, amin, amin. Dan di sini jelas, kalau saya boleh simpulkan, bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban dari segala persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya lewat sharing saya, Bapak Ibu Saudara dikuatkan, tetap semangat, tetap percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati janji-Mu. Tidak ada satupun yang Engkau janjikan tidak digenapi. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris semua janji-janji yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada pertolongan di manapun, di saat apapun. Kami tahu Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pikiran kami hanya fokus kepadamu, dan kami boleh hidup mengerti akan kebenaran-Mu dan terus memikirkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah mendengarkan. Biarlah kami disembuhkan, kami diberkati, dan kami semua boleh terus mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi kami, diberkatilah anak-anak kami, keluarga kami, diberkatilah apapun yang kami lakukan. Shalom atas semua rumah tangga yang mendengarkan sharing firman pada hari ini. Damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.